Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu ketika pernah mendapatkan pesanan pekerjaan yang cukup mendesak dan mepet secara waktu. Buat saya, pekerjaan ini harus diselesaikan dalam waktu yang cukup pendek. Maka pekerjaan ini saya kerjakan sampai larut malam. Beberapa hari saya mengerjakannya dari pagi sampai malam. Setelah beberapa hari saya kerjakan sendirian, berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaan ini, saya merasa begitu lelah dan ciut sehingga rasanya ingin berhenti saja. Ingin cepat selesai dan berhenti. Pasangan saya atau anak saya beberapa kali sering mengatakan kepada saya untuk jangan lupa istirahat, waktunya makan, jangan kecapean. Ternyata nasihat ini benar juga. Nasihatnya membuat saya teringat kepada Elia dan pesan mengerikan yang ia terima dari Isabel. Meskipun tentu saja beban tugas pekerjaan saya sangat jauh jika dibandingkan dengan pengalaman dahsyat sang nabi. Setelah Elia menang atas nabi-nabi palsu di Gunung Karmel, Isabel mengirim pesan bahwa ia akan menangkap dan membunuh Elia. Dan itu membuat Elia merasa putus asa dan ingin mati saja. Namun ia kemudian dapat tidur nyenyak dan 2 kali dikunjungi malaikat yang membawakan makanan untuknya. Setelah Tuhan memperbarui kekuatan fisiknya, ia pun mampu melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan kita terasa terlalu jauh, mungkin kita perlu beristirahat, makan, minum, agar hidup kita tetap sehat. Ketika kondisi tubuh kita lapar atau lelah, kita bisa dengan mudah tenggelam dalam kekecewaan atau ketakutan. Namun ketika Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani kita lewat makanan dan lewat pemeliharaannya, lewat istirahat, sebanyak yang kita butuhkan di dalam dunia yang penuh pergumulan ini, kita dapat melanjutkan perjalanan untuk kembali melayani Tuhan. Bila melihat ke belakang, kapan kita pernah berhenti sejenak untuk disegarkan sebelum melangkah kembali? Bagaimana kita dapat mengenali tanda-tanda kelelahan yang kita alami di dalam pekerjaan atau pelayanan kita? Ketika kita mengalami kejenuhan, kelelahan di dalam setiap pekerjaan atau pelayanan atau hidup kita perlu istirahat sejenak, bertemu Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang akan membuat kita segar kembali. Marilah kita berdoa. Tuhan Sang Pencipta, terima kasih untuk segala keterbatasan kami yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, bukan kami. Berikanlah kami kekuatan-Mu, mampukan kami untuk melayani-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila renungan ini menjadi berkat bagi saudara dan saudara rindu untuk menikmati renungan harian ini setiap pagi,
Saudara bisa mengikutinya setiap hari dengan cara klik tombol subscribe dan klik simbol lonceng agar setiap pagi Bapak Ibu Saudara akan diberi informasi setiap renungan harian ini hadir. Dan apabila saudara rindu orang lain juga bisa menikmati berkat yang sama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan boleh membagikannya ke orang lain. Tuhan memberkati.